Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan kita jumpa lagi, kita bersyukur hari ini. Jikalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja dan selalu berdoa untuk Bapak Ibu selalu disertai Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kembali diberkati dengan pemberitaan firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya firman-Mu ini tidak pernah kembali dengan sia-sia menjamah mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Lakukanlah semata-mata untuk Tuhan, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Dengan tidak mempunyai rasa cukup, manusia selalu mencari segala sesuatunya demi kepuasan hasratnya. Sampai-sampai kepada Tuhan pun demikian adanya tatkala datang ke gereja. Dan lucunya lagi, gereja itu, saudaraku, memberikan sarana tersebut atas nama Tuhan agar supaya laku dan banyak jemaatnya. Sementara itu, soal tanggung jawab umat Tuhan kepada Tuhan tidak ditekankan, sehingga banyak jemaatnya dibiarkan hanya menuntut haknya, sementara tanggung jawabnya tidak pernah diberitakan dengan baik dan benar. Sehingga terkumpullah segerombolan manusia yang tidak pernah puas dan tidak pernah ada cukupnya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan ini hanya sebagai pemantik hasrat-hasratnya. Dan terbentuklah manusia yang gampang kecewa dan tidak setia dan bahkan bisa murtad. Memperhatikan hal tersebut manusia cenderung mengembangkan dirinya sedemikian rupa untuk meraih sebanyak-banyaknya apa yang ada di muka bumi ini, sehingga mereka lupa akan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada tanggung jawab kepada Tuhan. Apa arti hidup ini jikalau kita memiliki dunia beserta isinya tetapi jiwa kita binasa? Hendaklah hidup kita semata-mata untuk Tuhan, Bapak Ibu. Sebab kalau tidak untuk Tuhan, kita akan menjadi sia-sia. Kita lihat pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 sebagai ayat pendahuluan. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha untuk jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihat ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Karena kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengkhotbah dengan tepat, saudaraku, membicarakan bahwa manusia hidupnya alur dalam kesia-siaan, tanpa Tuhan, tanpa penekanan dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi hidupnya, circle-nya seperti itu, Bapak Ibu. Manusia hidup, kemudian berputar, generasi
Satu pergi, generasi yang lain akan datang, dan terus berputar-putar, saudaraku, sehingga terjadilah nilai kesia-siaan. Alur kesia-siaan ini akan terjadi jika kita tidak disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatunya yang kita lakukan apapun seharusnya bermuara semata-mata untuk Tuhan, agar kita tidak sia-sia. Sebab pastinya hidup yang kita jalani dan apa yang kita kehendaki apapun itu sudah seharusnya adalah tegak lurus dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menyimpang. Jangan sampai kita berkhianat atas kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita punya hidup berarti dan bermakna. Sebab segala sesuatunya untuk Tuhan. Sebagai penekanan tanggung jawab kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, yaitu adapun segalanya dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita diberikan kepedulian. Kita diberikan kepedulian. Kolose 3 ayat 18-25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku, bisa dibayangkan bahwa manusia tidak bertanggung jawab, tidak peduli akan yang perintah Tuhan tersebut. Istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak mengasihi istri, hamba tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak mengasihi hambanya. Orang tua menyakiti anaknya, anaknya durhaka sama orang tuanya. Jadi kacau, Bapak Ibu. Jadi kenyataannya seperti itu. Jika kita tidak dalam penekanan diberikan kepedulian oleh Tuhan dan kita tidak taat di dalamnya, kita akan menjadi orang yang durhaka, orang yang tanpa aturan, orang yang tanpa etika, orang yang tanpa Tuhan, sudah barang tentu. Kalau demikian keadaannya sangat mengerikan, Bapak Ibu. Bahkan manusia bisa lebih jahat dari hewan. Sehingga manusia itu bisa melakukan apa saja yang dinamakan kejahatan. Makanya kalau manusia demikian keadaannya, menghilangkan tanggung jawabnya dan menuntut haknya kepada Tuhan, Tuhan ini hanya menjadi bulan-bulanan kepuasan hasrat mereka. Ya kan? Banyak jemaat seperti ini, Bapak Ibu. Datang ke gereja hanya untuk urusan berkat, hak dia tuntut, haknya dia tuntut. Sementara saat diberikan kepedulian terhadap sesamanya, terhadap tanggung jawabnya, diabaikan, dia lalaikan. Makanya terciptalah segerombolan orang-orang durhaka. Sangat mengerikan, bukan? Kita diberikan kepedulian berarti kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu. Kita peduli terhadap perintah Tuhan. Kita harus peduli terhadap kehendak Tuhan. Itulah kita sebagai orang beriman. Yang dikondisikan adalah sampai matinya kita dalam kehendak Tuhan, dalam perintah Tuhan dengan setia. Makanya lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Manusia diberikan kepedulian akan nilai tanggung jawab yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan. Camkan itu baik-baik, Bapak Ibu. Sebagai istri harus tunduk kepada suami. Sebagai suami harus mengasihi istri. Sebagai atasan harus menghargai bawahan. Sebagai bawahan harus menghormati atasan. Sebagai orang tua jangan menyakiti hati anak-anaknya. Sebagai anak harus tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Dan sebagainya untuk dalam tanggung jawab. Sehingga tidak ada nilai tawar hati, Bapak Ibu. Iya kan? Dengan demikian, Bapak Ibu, kita memikul tanggung jawab yang luar biasa. Seharusnya umat Kristen, umat Tuhan,
tanggung jawablah yang lebih diutamakan dalam hidupnya kepada Tuhan. Bukan malah dibiarkan dirinya menjadi liar, menjadi tidak pernah ada puasnya, yang tidak pernah ada cukupnya. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Makanya semata-mata untuk Tuhan, umat Tuhan sebagai orang beriman diberikan satu nilai kepedulian. Kita harus peduli kepada apa yang kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Camkan itu baik-baik. Jikalau selama ini kita meninggalkan tanggung jawabnya, harus kembali kepada nilai tanggung jawab tersebut, agar kita dikatakan tetap sebagai orang beriman yang kehidupannya adalah kondisinya melakukan kehendak Tuhan. Ingat baik, yang pertama, manusia diberikan kepedulian sebagai manusia yang melakukan kehendak Tuhan. Lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Adapun yang kedua Bapak Ibu, kita diberikan kepercayaan. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita diberikan kepercayaan. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah menamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa, karena kita supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kita diberikan kepercayaan. Sesungguhnya orang Kristen itu manusia lamanya sudah mati waktu dibaptis. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru. Tatkala kita sudah menjadi manusia baru, kita akan ngapain? Kita akan melakukan apa? Jangan sampai kita terlepas dari tanggung jawab ini Bapak Ibu. Sebagai manusia baru, sudah benar tentu kita dipercayakan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menjalankan amanat agung. Tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari akan demikian. Pada saat mereka sudah dibaptis, mereka sukacita dan luar biasa. Mereka beranggapan semua doa-doa dijawab Tuhan, sehingga mereka memuaskan diri dalam hal tidak pernah ada puasnya. Sehingga manusia lamanya kembali lagi datang. Makanya banyak orang dibaptis berulang-ulang Bapak Ibu. Ini kan kekurang ajaran, ketidakmengertian, dan akhirnya memunculkan keberdosaan. Sebagai manusia baru, kita diberikan kepercayaan Bapak Ibu. Ya kan? Dan menilainya kita bukan menilai secara manusia kedagingan, tapi sebagai manusia Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga pada akhirnya kita boleh hidup dipercaya oleh Tuhan, yang dalam kondisi untuk memberitakan firman, menjadi saksi, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seharusnya kepercayaan ini kita pegang kuat dan kita lakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Sebab kita lakukan dalam hidup ini adalah semata-mata untuk Tuhan. Kita bukan hidup untuk diri kita lagi Bapak Ibu. Kita hidup telah dibangkitkan dari kematian manusia lama kita menjadi manusia baru untuk Tuhan. Ingat baik, kita seluruhnya, seutuhnya untuk Tuhan. Kita diberikan kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan untuk menuai jiwa-jiwa. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Jangan lagi mementingkan diri sendiri yang tidak pernah ada puasnya. Sehingga isinya adalah hidupnya dalam kekecewaan. Karena datang ke gereja hanya untuk memuaskan kedagingan. Yesaya 30 ayat 1, engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan oleh rohku,
tetapi oleh dorongan yang lain. Kau menjadi manusia durhaka, Bapak Ibu. Mengerikan sekali, bukan? Banyak orang datang beribadah bukan dorongan oleh kehendak Roh Kudus, tapi oleh kehendak roh Mamon, yang mana isinya adalah hawa nafsu, isinya adalah tidak pernah ada puasnya. Sungguh amat mengerikan jikalau kita menyadari hidup ini semata-mata untuk Tuhan, dan kita menyadari bahwa kita dipercaya untuk memberitakan firman. Untuk itulah kita hidup. Kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk kerajaan surga semata-mata, bukan lagi untuk kepentingan kita. Apa gunanya engkau memperoleh dunia ini beserta isinya, tapi jiwamu binasa? Banyak orang Kristen, saudaraku, tidak menyadari akan nilai manusia lamanya sudah berlalu dan manusia barunya sudah datang. Sehingga yaitu tadi, hidupnya bukan semata-mata untuk Tuhan, lagi-lagi untuk dirinya sendiri, lagi-lagi untuk hawa nafsunya. Iya kan? Dan pada akhirnya, saudaraku, hidupnya jadi kacau-kacauan, saudaraku. Tidak bertumbuh imannya, tidak dewasa rohaninya. Nah, orang Kristen semacam ini sangat banyak sekali, Bapak Ibu, sangat banyak sekali dan memprihatinkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Iya kan, Bapak Ibu? Camkan ini baik-baik. Jika kita hidup bukan semata-mata untuk Tuhan, untuk siapa? Iya kan? Makanya banyak orang Kristen yang gagal memenangkan jiwa. Bahkan jiwanya sendiri, saudaraku, dibiarkan terhilang. Sungguh amat bodoh dan sangat mengerikan, bukan? Makanya perlu dicamkan baik-baik. Lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Di ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Luar biasa, Paulus menyadari manusia lamanya sudah tidak ada. Dan Paulus menyadari dia telah diberikan kepercayaan sebagai utusan Tuhan untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan, untuk memperkenalkan pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa agar manusia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Lagi-lagi saya katakan, semata-mata hidup kita adalah untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita, dan bukan untuk kedagingan kita, dan bukan keegoisan kita, Bapak Ibu. Perlu kita camkan baik-baik. Hiduplah semata-mata untuk Tuhan. Yang ketiga, kita diberikan kekuatan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita diberikan kekuatan. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka itulah akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang berdosa, yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Paulus menyadari, Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu adalah nilai kekuatan Tuhan yang diberikan kepadanya, bukan dengan kekuatan sendiri. Makanya dia mengakui bahwa dia adalah orang paling berdosa. Dengan kekuatan Tuhan, dia mampu untuk tidak berbuat dosa lagi. Kekuatan Tuhan ada pada dia, dan kepercayaan Tuhan ada pada diri Paulus. Sehingga Paulus tidak lagi sama dengan Saulus, yang dulu jahat, yang dulu ganas. Seharusnya orang Kristen pun demikian gambarannya, Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup menjadi manusia lama. Kita telah menjadi manusia baru. Iya kan?
Dan kita menyadari dulu kita orang berdosa, sekarang tidak lagi. Sebagai orang yang menyadari tidak berdosa lagi, itu ada kekuatan Tuhan yang membuat kita melangkah melakukan kehendak Tuhan, yang memampukan kita dengan melakukan kehendak Tuhan dan tanpa berdosa lagi. Dengan kekuatan Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa melawan kejahatan dan kenajisan. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Ini bagaimana bisa orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun bisa berzina, bisa melakukan nilai penyelewengan. Berarti bukan dengan kekuatan Tuhan dia berjalan, dengan kekuatan diri sendiri. Yang ada firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Kalau dengan kekuatan Tuhan, niscaya kita mengerti akan nilai kesabaran Tuhan. Kita mengerti akan nilai kasih karunia Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa menjaga diri kita tetap dalam kekudusan, tetap dalam kebenaran, tetap dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan kita melakukan semata-mata untuk Tuhan saja, bukan untuk hal yang lain. Dengan demikian kita memposisikan hidup kita oleh karena kekuatan Tuhan saja. Makanya untuk itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa berbuat lebat. Karena kita bersandar kepada nilai kekuatan Tuhan yang tidak ada pernah lawannya. Ini penting untuk kita sadari, Bapak. Jadi kalau kita hidup semata-mata untuk Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, kebisaan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga tidak percuma kita hidup dalam pertobatan, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen, saudaraku, masih kelimpungan pada saat katanya dia sudah bertobat. Dia mau melakukan apa, dia tidak tahu. Dia bertujuan hidupnya untuk apa, dia tidak tahu. Padahal ini menjadi kembali manusia lama. Sehingga hidupnya boring, Bapak Ibu, membosankan, menjenuhkan. Padahal, saudaraku, ada kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita. Agar kita hidup tetap tegak lurus dengan kehendak Tuhan. Agar hidup kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Sebagai nilai orang hidup, sebagai manusia hidup, sebagai orang Kristen yang hidup, semata-mata untuk Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Makanya kesudahannya Paulus mengatakan di sini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itulah kondisi yang Paulus yakini, hidupnya dalam kekuatan Tuhan dan dalam keselamatan Tuhan yang dia tidak pernah ragukan. Untuk itu dia benar-benar tanggung jawab di dalamnya sampai dia matinya secara martir. Bagaimana tentang kehidupan kita, Bapak Ibu? Masih mengandalkan kekuatan dirimu sendiri? Masih merasa hebat dengan kepintaranmu, dengan kekayaanmu? Saudaraku, itu adalah sia-sia. Lakukanlah hidupmu semata-mata untuk Tuhan, karena kekuatan dari Tuhanlah yang kita andalkan membuat kita segala sesuatunya untuk Tuhan dan tidak boleh untuk orang yang lain. Ini penting untuk kita menyadari, Bapak Ibu, sebagai orang hidup semata-mata untuk Tuhan. Kemudian kita lihat yang terakhir, yang keempat. Kita diberikan kepastian. Dengan kita diberikan kepastian, Bapak Ibu, kita benar-benar harus melakukan kehendak Tuhan dan semata-mata hidup kita untuk Tuhan. Roma 8 ayat 10-17. Tetapi jika Kristus ada dalam kami, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada dua hal dalam hal nilai kepastian. Jika kita dipimpin oleh Roh, pasti kita memiliki hidup yang kekal. Jika kita dihidupkan oleh kehendak daging, pastinya kita akan mengalami kematian kekal. Jadi saudaraku, hal yang mana yang kita lakukan? Hal yang mana yang sering kita kerjakan? Kehendak daging atau kehendak Roh? Jika kita hidup semata-mata untuk Tuhan, kehendak Roh lah yang kita taati, sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal. Jika kita melakukan kehendak daging, makanya buahnya adalah maut dan kematian yang kekal. Jadi kepastian ini Bapak Ibu ada, jangan main-main. Dan bukan mudah-mudahan, ini real. Kalau Anda mau mencoba, silakan. Dalam melakukan kehendak daging terus, engkau akan binasa. Saya tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Sebab keselamatan itu harus disertai tanggung jawab dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang Tuhan percayakan untuk mempermuliakan namanya. Sehingga kita hidup semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan hanya untuk kepada diri kita. Karena manusia lama kita sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jangan kembali seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Jadi kepastian ini Bapak Ibu, iya kan, seharusnya kita dapatkan adalah kehidupan yang kekal. Karena kita melakukan kehendak Roh. Roh Kudus yang memerintah kita segala sesuatunya, kita tegak lurus dengan hal tersebut. Itulah nilai tanggung jawab kita sebagai nilai orang yang semata-mata melakukan untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan semata-mata untuk Tuhan? Atau semata-mata untuk dirimu? Atau semata-mata untuk kedaginganmu? Atau semata-mata untuk keduniawianmu? Atau semata-mata untuk kehendak setan? Hati-hati Bapak Ibu. Perlu kita introspeksi diri dalam hal ini. Jangan kita lagi menuruti hawa nafsu Bapak Ibu. Hendaklah kita dipimpin oleh kehendak Roh Kudus. Dan hendaklah kita menjadi tawanan Roh. Apa yang Roh kehendaki, itulah yang kita kehendaki. Apa yang Roh tidak kehendaki, itulah yang kita tidak kehendaki. Ini adalah orang hidup semata-mata untuk Tuhan. Makanya jangan lupa nilai tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Jangan hanya kita menuntut hak-hak kita melulu Bapak Ibu. Sementara tanggung jawabnya kita tidak mau pusing. Kita abaikan, kita lalaikan. Begitulah apakah sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Tidak demikian keadaannya, bukan? Jadi perlu kita kembali kepada nilai arah yang benar, tujuan yang benar, kita bertuhankan Yesus Kristus. Ke arah pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hidup kita, ingat baik, hanya semata-mata untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. Hendaklah kita hanya taat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan kepada yang lain. Ingat baik Bapak Ibu, kita akan bisa terhilang saat kita menyimpang dari kebenaran Tuhan. Karena jelas Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Perhatikan kembali hidupmu baik-baik. Apakah sudah semata-mata untuk Tuhan atau belum? Kalau belum, bagaimana tindakannya Bapak Ibu harus tahu. Dan kalau sudah, bagaimana kelanjutannya Bapak Ibu juga harus paham. Sehingga kita tidak hidup menjadi sia-sia. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan sangat memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hidup kami hanya semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Agar arahan hidup kami tegak lurus dengan kehendak Tuhan. Tidak mengadakan penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami bisa binasa dalam hal tersebut. Hidup kami harus tetap tegak lurus dengan kehendak Tuhan agar hidup kami memperoleh hidup yang kekal. Hidup kami harus selalu mempermuliakan nama-Mu, hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan orang tidak mengenal akan Tuhan dan tidak bisa melihat Tuhan. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini menerangi hati dan pikiran mereka. Dan mereka tidak hidup lagi dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya,
yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.